Assalamualaikum soleh-solehah. Kelas 6 Jannatul Darul Mukamah 1 dan Jannatul Darul Mukamah 2. Soleh-solehah, bagaimana kabar antum hari ini? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Are you ready for study today, soleh-solehah? Yuk ikuti video pembelajaran hari ini. Selamat belajar. Jangan lupa awali dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita masuk tema 1, subtema 1, fokus pembelajaran PPKN. Indonesia sebagai salah satu negara ASEAN selalu berusaha menjadi negara yang utuh bersatu dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berdirinya negara Indonesia tak lepas dari hasil perjuangan para pahlawan yang dengan gigih dan penuh keberanian dalam mencapai kemerdekaan. Untuk berdirinya sebuah negara sangatlah penting memiliki dasar negara. Tanpa dasar negara, maka negara tersebut akan goyah, mempunyai tujuan yang jelas, serta tidak mengetahui apa yang ingin dicapai oleh negara tersebut. Indonesia memiliki dasar negara yaitu Pancasila yang memberikan aturan serta tuntunan berbangsa dan bernegara. Pancasila adalah dasar negara Indonesia yang dapat diartikan sebagai 5 dasar. Terbentuknya Pancasila sebagai dasar negara memiliki sejarah yang tak lepas dari proses kemerdekaan Indonesia. Proses itu berlangsung mulai dari sidang BPUPKI sampai sidang PPKI setelah Indonesia merdeka. Lahirnya Pancasila sebagai dasar negara tidak lepas dari peran para pejuang yang memiliki nilai-nilai kuat dalam beragama, terutama nilai-nilai Islam yang tampak turut mewarnai lahirnya Pancasila. Pada 7 September 1944, pemerintah Jepang menjanjikan kemerdekaan bagi Indonesia. Untuk mewujudkan kemerdekaan Indonesia perlu ditentukan dasar negara terlebih dahulu. Karena itulah Jepang membentuk suatu badan yang mengatur persiapan kemerdekaan Indonesia yang bertujuan membahas hal-hal yang berhubungan dengan tata pemerintahan Indonesia, termasuk menentukan dasar negara. Badan tersebut bernama BPUPKI, yaitu Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, atau dalam bahasa Jepangnya Dokuritsu Junbi Kusakai, yang diketuai oleh Dr. Rajiman Widyodiningrat. Ada 33 pembicara selama 4 hari sidang pertama BPUPKI, yaitu pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 dengan pembahasan mengenai dasar negara. Tokoh-tokoh yang menyumbangkan pikiran tentang dasar negara pada sidang tersebut adalah: yang pertama, Muhammad Yamin mengusulkan 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kebangsaan Persatuan Indonesia, 3. Rasa kemanusiaan yang adil dan beradab, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang kedua, Mr. Supomo mengusulkan 1. Paham persatuan, 2. Perhubungan negara dan agama, 3. Sistem badan permusyawaratan, 4. Sosialisasi negara, 5. Hubungan antar bangsa yang bersifat Asia Timur Raya. Yang ketiga, Insinyur Soekarno mengusulkan 1. Kebangsaan Indonesia, 2. Internasionalisme atau peri kemanusiaan, 3. Mufakat atau demokrasi, 4. Kesejahteraan sosial, 5. Ketuhanan yang berkebudayaan. Untuk mengantisipasi perbedaan pendapat mengenai usulan dasar negara, dibentuklah panitia yang beranggotakan 9 orang. Untuk selanjutnya disebut panitia 9. Adapun anggota panitia 9 adalah sebagai berikut: Muhammad Yamin, Haji Agus Salim, A.A. Maramis, Ahmad Subarjo, Muhammad Hatta,
Abi Kusno Cokro Sujoso, Wahid Hasyim, Abdul Kahar Muzakir, dan Soekarno. Bisa kita singkat dengan Yamaha Was. Panitia 9 mengadakan sidang yang akhirnya menghasilkan kesepakatan dasar negara. Mr. Muhammad Yamin mempopulerkan naskah rancangan sebagai Piagam Jakarta, yang di dalamnya tercantum rumusan dasar negara sebagai berikut. Yang pertama, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Setelah melaksanakan tugasnya, BPUPKI dibubarkan dan kemudian dibentuk PPKI pada tanggal 9 Agustus 1945. PPKI bertugas mempersiapkan kemerdekaan Indonesia dengan tujuan utama mengesahkan dasar negara dan Undang-Undang Dasar 1945. Panitia 9 melaksanakan sidang pertamanya yaitu pada tanggal 18 Agustus 1945. Ketika itu Dr. Muhammad Hatta mengusulkan mengubah kata ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Akhirnya, bersamaan dengan penetapan rancangan pembukaan dan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 pada sidang PPKI 1 tanggal 18 Agustus 1945, Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara Indonesia. Itulah sejarah lahirnya Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Hingga kini Pancasila dikenal dengan 5 silanya yang berbunyi: pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dari sejarah tersebut tampak bahwa sila-sila dalam Pancasila adalah nilai-nilai yang bisa kita jalankan dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai dasar negara, hakikat nilai-nilai Pancasila telah hidup dan diamalkan oleh bangsa Indonesia sejak negara ini belum berbentuk. Artinya, rumusan Pancasila sebenarnya merupakan refleksi dari falsafah dan budaya bangsa, termasuk di dalamnya bersumber dan terinspirasi dari nilai-nilai dan ajaran agama yang dianut bangsa Indonesia. Islam sebagai agama yang dipeluk secara mayoritas oleh bangsa Indonesia tentu memiliki relasi yang sangat kuat dengan nilai-nilai Pancasila. Bila kita perhatikan, sila pertama pada awalnya adalah ketuhanan dengan kewajiban melaksanakan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Itu artinya para pemimpin pada masa lalu juga sangat mengedepankan nilai-nilai Islam dalam pembentukan dasar negara. Muhammad Natsir berkata, di mata seorang muslim, perumusan Pancasila bukan sebagai satu barang asing yang bertentangan dengan ajaran Al-Quran. Pancasila memang mengandung beberapa ajaran Islam, akan tetapi Pancasila itu bukan berarti Islam secara keseluruhan. Kita berkeyakinan bahwa di atas tanah dan iklim Islamlah Pancasila akan hidup subur, sebab iman kepada ketuhanan yang Maha Esa dapat diartikan patuh dan taatnya kita kepada Allah. Hal ini termasuk dapat menghormati dan tidak memaksakan kehendak kepada orang lain, seperti yang disebut dalam Al-Quran Surat Al-Kafirun ayat 6. Lakum dinukum waliyadin, yang artinya untukmu agamamu dan untukkulah agamaku. Jadi amatlah keliru jika masih ada yang mempertentangkan syariat Islam dengan nilai-nilai Pancasila. Justru sila-sila dalam Pancasila terkandung di dalam ajaran Islam. Hal ini disebabkan dalam perumusan Pancasila terdapat peran tokoh-tokoh Islam di dalamnya. Namun bukan berarti Pancasila sudah mewakili seluruh ajaran Islam.
Pancasila hanyalah sebagian kecil dari sekian banyak ajaran Islam yang harus kita jalankan. Baik, sekarang kita ambil kesimpulan dari segi duniawi. Para tokoh yang berperan dalam proses lahirnya Pancasila telah menunjukkan nilai juang yang patut teladani. Di antaranya adalah mau bekerja keras, menghargai perbedaan, bekerja sama, berani menyatakan pendapat, mau bertanggung jawab, dan berjiwa besar. Islam telah menganjurkan untuk bermusyawarah dan memerintahkannya dalam banyak ayat Al-Quran. Bermusyawarah merupakan perbuatan yang terpuji dalam kehidupan individu, keluarga, masyarakat, dan negara, karena dalam musyawarah ada keberkahan. Sesuai dalam Quran Surat Ali Imran ayat 159 yang artinya, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Baik anak soleh, sekian dulu penjelasan tentang pembelajaran hari ini. Silahkan antum lanjutkan membaca buku paket JSIT halaman 49 sampai halaman 50. Dan kemudian silahkan kerjakan latihan yang ada pada modul. Selamat belajar anak soleh dan soleha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.